Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam Islam menikah termasuk sunnah. Menikah adalah proses ibadah karena terdapat proses membina rumah tangga, mendidik keluarga, dan juga menjaga keharmonisannya. Oleh sebab itu, terdapat juga pernikahan yang dilarang dalam Islam. Salah satu sebab masuknya menikah dalam kategori ibadah adalah banyaknya manfaat di dalamnya. Sebelum membahas mengenai pernikahan yang dilarang dalam Islam, ada beberapa hal mengenai pernikahan yang harus diketahui, termasuk perintah menikah dalam Al-Quran sebagai pegangan manusia dalam menjalankan agama Islam. Secara umum, menikah di dalam Al-Quran tidak dikatakan sebagai sesuatu yang wajib. Namun beberapa kali disebutkan berkaitan dengan orang yang hendak menjaga kesucian diri dan bila belum memiliki pasangan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah menjelaskan berbagai pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah nikah sigar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah sigar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau berkata, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Yang kedua adalah nikah tahlil. Nikah tahlil adalah menikahnya laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya dengan sengaja agar perempuan tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya setelah masa iddahnya selesai. Ini termasuk pernikahan yang dilarang dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan juga termasuk dalam perbuatan dosa besar. Yang ketiga adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara, nikah terputus atau nikah kontrak. Ini adalah saat laki-laki menikah dengan perempuan dalam jangka waktu tertentu. Para ulama sepakat ini termasuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Haram atau tidak sah, batal jika telah terjadi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita nikah mut'ah selama 3 hari. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut, nikah mut'ah, selama-lamanya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah nikah dalam masa iddah. Masa iddah ialah waktu tertentu bagi perempuan untuk menunggu atau menangguhkan pernikahan kembali setelah ditinggal mati suami atau setelah diceraikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Quran Surat Al-Baqarah 235. Dan yang kelima adalah
nikah beda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." Quran Surat Al-Baqarah 221. Dan yang keenam adalah menikah dengan perempuan yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan begitu jelas orang-orang yang haram untuk dinikahi di dalam Al-Quran, yakni diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa atasmu jika menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa 23. Yang ketujuh adalah nikah yang menghimpun perempuan dengan bibinya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh dikumpulkan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ayah, tidak juga antara perempuan dengan bibinya dari pihak ibu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. At-Tirmizi. Yang kedelapan adalah nikah dan istri yang telah ditalak 3. Jika perempuan sudah ditalak 3 oleh suami, maka haram bagi suami untuk menikahinya. Kondisi ini hingga perempuan tersebut menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar, bukan nikah tahlil, lalu kemudian bercerai. Yang kesembilan adalah nikah saat melaksanakan ihram. Pernikahan yang dilarang dalam Islam selanjutnya adalah yang dilakukan saat sedang melaksanakan ibadah ihram. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar." Hadis riwayat Muslim. At-Tirmizi. Yang ke-10 adalah nikah dengan perempuan yang masih bersuami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diharamkan jika kamu menikahi perempuan yang bersuami." Quran Surat An-Nisa 24. Yang ke-11 adalah nikah dengan pezina atau pelacur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki, atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."
Quran Surat An-Nur ayat 3. Yang ke-12 adalah menikah dengan lebih dari 4 perempuan. Poligami memang sunnah, tapi tidak boleh disalahgunakan. Apabila jika dilakukan kepada lebih dari 4 perempuan, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Quran Surat An-Nisa. Itulah 12 pernikahan yang dilarang dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.